Ini ada lahan yang ditanami kates ya. Jadi di bawah kates ini ada juga tanaman rumput pacong sama rumput odot. Nah, rumput odot. Jadi ini integrasi tanaman kates dengan odot. Jadi kebetulan lokasi ini juga berdekatan dengan kandang sapi. Jadi dibuat model kayak ini gundukan gini ya, gundukan, terus di bawahnya nanti rumput odot. Nah, jadi ketika pemupukan rumput odot, jadi nutrisi yang yang didapat itu juga kena juga dengan tanaman katesnya. Jadi tanaman katesnya subur, rumput odotnya juga subur. Ini perkiraan ini rumput odotnya ini sekitar 40-an hari lah, 40 hari. Dan memang dulu pertama tanam ini memang kendala kita di sini tikus sih. Kalau pertama tanam tadi mereka tanam itu sekaligus banyak sehingga tikus itu tidak memakannya itu bisa mengimbangi antara pertumbuhan rumput dengan jumlah tikusnya. Tapi kalau kita tanamnya sedikit-sedikit aja, nah itu bisa nggak imbang juga antara yang tingkat kerusakannya dengan jumlah yang ditanam. Makanya kalau rumput odot di sini, kalau sekali nanam itu sekali langsung banyak, bisa luas, jangan sedikit-sedikit. Tapi kalau rumput pacong nggak apa-apa sedikit-sedikit kita tanam. Jadi di sini sangat subur sekali ya. Ini rumput pacong ini paling sekitaran baru pertama sekitar 2 mingguan, sekitar 2 mingguan. Nanti coba kita tanya sama peternaknya, apakah nanti bisa di sini teman-teman bisa beli bibit di sini apa tidak, karena saya lihat di sini masih posisinya baru sedikit ya kembangkan. Coba nanti kita lihat sama-sama, kita tanya ke petani apakah boleh beli di sini gitu. Kita tanya langsung ke petani ya sebentar ya. Nah, ini di depan kita ini ada petugas PPL namanya Pak Samsul di lokasi Babulu ini. Ini Pak Samsul lagi dia nyari kates. Ini dia lagi pembinaan sekaligus dia nyari kates nih. Tahu kates buat sayur atau buat sayur Sul? Yang mengkal, buat pencokan. Jadi kates ini bisa buat sayur, bisa buat pencokan, sama bisa dimakan sebagai buah ketika sudah masak. Begitu. Ayo kita tanya ke petaninya. Nah, dilihat sendiri, ini kan pupuk kandang nih, pupuk kandang kotoran sapi, dia tanpa pengolahan. Jadi dari kandang langsung diletakkan di sini. Karena jaraknya dekat, jadi sangat efisien sekali ini pemanfaatan lahannya. Kita nggak usah lagi beli pupuk kimia. Kita sekarang ya kembalinya ke pupuk organik ya Pak Riza ya. Nah, ini Pak Riza ini adalah teman sahabat kita dari pusat, dari Direktorat Pakan, melakukan pembinaan di kelompok, khususnya di kelompok-kelompok korporasi yang pada tahun 2021 mendapatkan sapi sebanyak 1.000 ekor di 5 kelompok. Ya Pak Reza ya, bagus Pak Reza ya kelompoknya ya. Bisa dijadikan alternatif untuk teman-teman juga petani-petani kita yang ada di wilayah-wilayah lain Pak ya. Ya, mungkin dapat siap. Nah, kita tadi kita tanya dulu kelompoknya ini boleh nggak dibeli ini ya kira-kira. Pak Samsul, itu siapa namanya tadi ketuanya? Pak Mustoli ya? Oh iya anggota Pak Mus. Mana ini kah? Ini Pak, rumputnya baru mengembangkan atau sudah banyak di tempat lain yang rumput odot sama pacongnya? Banyak.
Kalau misalnya ada yang beli nanti kita nasional panen, terus ada yang beli bibitnya sini, bisa nggak? Berapa kira-kira satu anunya? Oh. Nanti dinego biar sama-sama enak. Jadi sementara ini belum bisa menentukan harga. Tapi yang pasti kalau teman-teman di sekitaran Babulu, di sekitaran Penajam, bahkan ya dimanapun berada, kalau nanti mau cari bibit odot sama pacongnya bisa juga. Mas, artinya belum, kalau orang beli belum bisa ya. Oh, sama Pak Hari. Iya. Pak Hari lebih banyak di sana. Dia lebih tahu lokasinya yang ada. Oh. Nah, sekarang begini. Ini kan sampean tahu nih sudah nanam rumput pacong sama rumput odot. Ini kan kira-kira kalau dari segi di lokasi ini kira-kira sampean pilih yang mana? Atau memang harus keduanya atau lebih dominan yang mana? Enaknya. Oh, pemandangannya lebih enak gitu ya kalau rumput odot nih ya. Tinggi ya, benar-benar. Oh, jadi kita ini sebenarnya ke tanaman rumput ini bukan hanya melihat dari produksi, tapi kita juga keindahan juga kita perhatikan karena posisi di sini memang hanya tumpang sari. Jadi kalau posisi khusus di kebun rumput mungkin memilih rumput pacong Pak ya. Iya. Tapi karena ini tumpang sari, jadi supaya indah juga pemandangannya, enak juga dilihat. Jadi mungkin rumput odot ini lebih direkomendasikan. Begitu Pak ya? Ya. Oh, siap. Nah ini sementara ini karena di sini rumputnya belum bisa memenuhi untuk kebutuhan semua sapi-sapi yang ada, makanya di sini juga setiap harinya juga didukung juga dengan rumput alam. Yang di sini rumput alam kebetulan masih berlimpah, tapi harapan kita nanti kedepannya juga usaha untuk pengembangan rumput-rumput unggul itu harus memang diusahakan setiap harinya harus bertambah, karena kita juga enggak seiring dengan bertambahnya sapi itu juga pasti didukung dengan bertambahnya kebutuhan pakan. Kalau rumput alam itu mungkin kita bisa berebutan lah kalau kekurangan. Tapi kalau rumput unggul yang sudah kita tanam itu sudah pasti ya punya kita. Jadi kecuali kalau orang yang mau ngambil berarti mungkin di lokasi-lokasi yang mungkin jauh dan tidak terkontrol mungkin Pak ya. Oke ya, dengan Pak siapa nih Pak tadi? Pak Mustoli ya, saya lupa terus Pak Mustoli lagi video nih Pak. Tidak apa-apa kan sama aja bentuknya sama orang-orang yang lain, malah Bapak lebih sispek ini. Iya kandang. Ini tadi saya membawa pilok supaya nanti kalau yang ada yang sapi-sapi yang kurus kita pilokin gitu. Karena kurusnya ini karena apa, kurang pakan atau penyakit atau apa? Kayaknya masih bagus-bagus aja. Iya ya, masih aman lah Pak. Oke Pak, mungkin itu aja dulu Pak ya. Terima kasih, kami berlanjut ke kelompok lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.